Konsep dasar ilmu ekonomi. Nama anggota NIM A210200008 Kurnia Yahya Murdaningrum. A210200011 Agnes Deviana. A210200017 Desinta Irma Damayanti. A210200020 Anggi Novita Rahmawati. Pengertian ilmu ekonomi. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada keutuhan yang bersifat konkret atau nyata, tetapi juga bersifat abstrak atau tidak nyata. Faktor kebutuhan manusia. 1. Makin bertambahnya jumlah penduduk. 2. Makin maju ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Makin meluaskan lingkungan perguruan dan tingkat pendidikan. 4. Meningkatkan tingkat kebudayaan manusia dan kemajuan kebudayaan. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan. Kebutuhan menurut sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani. 2. Kebutuhan rohani. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Untuk mendapatkannya ada yang memerlukan pengorbanan dan ada pula yang sudah disediakan oleh alam sehingga manusia tinggal mengambilnya saja. Macam-macam barang sebagai alat pemuas kebutuhan. 1. Barang menurut cara memperolehannya. A. Barang ekonomi. 2. Barang bebas atau non-ekonomi. 2. Barang menurut kegunaannya. A. Barang konsumsi. B. Barang produksi. 3. Barang menurut hubungan dengan barang lain. A. Barang substitusi. B. Barang komplementer. 4. Barang menurut proses pembuatannya. A. Barang mentah. B. Barang setengah jadi. C. Barang jadi. 5. Barang jadi segi jaminan. A. Barang bergerak. B. Barang tidak bergerak. 6. Barang menurut sifatnya. A. Barang konkret. B. Barang abstrak atau yang biasa. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan atau motif yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Secara garis besar dapat digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. 2. Memperoleh kekuasaan. 3. Memperoleh penghargaan. 4. Motif kemanusiaan atau sosial. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Ekonomi mikro dan makro. Pengertian mikroekonomi, efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan mencapai kepuasan maksimum. Makroekonomi yaitu pentingnya segi permintaan dalam menentukan kegiatan dalam perekonomian dan pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi di tingkat yang dikehendaki. Asal mula perkembangan makroekonomi. Yang pertama, aliran klasik atau Adam Smith, yaitu tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pasar bebas diperkirakan akan mampu membuat penyesuaian terhadap masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, pada tahun 1929 sampai 1932, yaitu The Great Depression, menimbulkan kesadaran bahwa sistem pasar bebas tidak secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Persoalan pokok dalam perekonomian. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Yang pertama, kurva kemungkinan produksi dan pengangguran, yaitu tingkat produksi potensial sebenarnya.
Yang kedua, pendapatan nasional potensial dan sebenarnya, yaitu tingkat pendapatan nasional potensial atau sebenarnya. Yang ketiga, konjungtor atau siklus kegiatan perusahaan atau business cycle. Yang kedua, ada masalah pengangguran, yaitu suatu keadaan di mana seseorang yang tergantung angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum memperolehnya. Penyebab utama pengangguran adalah kurangnya pengeluaran atau permintaan agregat. Dan akibat buruk dari pengangguran adalah menurunnya kemakmuran masyarakat dan meningkatnya permasalahan sosial termasuk kriminalitas. Masalah inflasi. Masalah inflasi yaitu suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Inflasi dapat bersumber dari tingkat pengeluaran agregat lebih besar dari kemampuan produksi atau pekerja-pekerja menuntut kenaikan upah. Inflasi mengakibatkan mengurangi kemakmuran masyarakat dan mengurangi investasi. Masalah neraca pembayaran. Perekonomian terbuka berarti sesuatu perekonomian mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain melalui ekspor impor. Defisit neraca pembayaran yaitu neraca pembayaran suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke dalam negara lain. Dua neraca penting dalam neraca pembayaran yaitu yang pertama neraca perdagangan, yaitu perimbangan di antara ekspor dan impor. Yang kedua neraca keseluruhan, yaitu perimbangan total pembayaran ke luar negeri dengan penerimaan dari luar negeri. Maka, defisit neraca pembayaran menunjukkan bahwa pembayaran ke luar negeri lebih melebihi penerimaan dari luar negeri. Tingkat inflasi. Berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda menyebabkan perlunya dibentuk indeks harga. Untuk menghitung inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen, yaitu indeks harga dari barang-barang yang digunakan para konsumen. Langkah-langkah membentuk indeks harga. Yang pertama, memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga. Yang kedua, menentukan jenis barang yang perubahan harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga. Yang ketiga, menghitung indeks harga. Tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi, yaitu tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak ada perubahan harga yang berarti, terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor serta lalu lintas modal dari atau ke luar negeri. Hal ini juga berarti menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi dan yang teguh dan kestabilan ekonomi. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Sedapat mungkin menghindari inflasi yang tinggi dan berpotensi tidak terkendali sehingga mengganggu kestabilan sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh, yaitu menyediakan kesempatan kerja secara terus-menerus dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran, yaitu kebijakan fiskal dan moneter dianggap sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat atau kebijakan dari segi permintaan, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menurunkan harga dan atau mutu yang lebih tinggi. Salah satu contoh kebijakan segi penawaran adalah
kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Kebijakan ini menekankan untuk satu, meningkatkan gairah untuk bekerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kegiatan produksi dengan cara mengurangi pajak, pendapatan, dan atau memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi atau menggunakan teknologi yang lebih canggih. Selanjutnya, pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pengertian dari pendapatan nasional ada berbagai macam dari para ahli ekonomi di dunia. Salah satunya yaitu seorang ahli ekonomi asal Inggris yang bernama Arthur Churchill. Ia memiliki pemahaman bahwa pendapatan nasional merupakan pendapatan objektif rakyat suatu negara, termasuk pendapatan luar negeri yang dapat dihitung dengan uang tunai. Pada intinya, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto. 2. Produk nasional bruto. 3. Produk nasional neto. 4. Pendapatan nasional neto. 5. Pendapatan perorangan atau PI. 6. Pendapatan disposable. 7. Produk domestik regional bruto. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau gross national product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Produk nasional neto. Produk nasional neto atau net national product didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. GNP sendiri artinya Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau net national income merupakan produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNP adalah net national product atau produk nasional neto. Atau PI. Pendapatan per orang perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Transfer payment merupakan penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produk tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Jika ditulis dengan rumus, PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial dan pajak restoran. NNI itu net national income atau pendapatan nasional. Selanjutnya pendapatan disposable, pendapatan yang siap dibelanjakan, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode tertentu. Contohnya PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, dan PDRB Sumatera Barat. Manfaat pendapatan nasional yang pertama dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar provinsi atau antar negara. Kedua, dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara untuk memperoleh
kira nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun. Terakhir, membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Manfaat pembelajaran pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, atau lainnya. Kedua, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Ketiga, untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Keempat, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Yang kelima, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, atas dasar pendekatan pendapat, kompensasi untuk pekerja. Yang kedua, keuntungan perusahaan. Yang ketiga, pendapatan usaha perorangan. Yang keempat, pendapatan sewa. Yang kelima, bunga neto. Selanjutnya, atas dasar pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kedua, pengeluaran investasi. Ketiga, tabungan. Keempat, pengeluaran pemerintah untuk jasa dan barang. Yang kelima, ekspor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.